Ibu, perkenalkan saya Bidan Erika yang bertugas pada pagi hari ini. Apakah benar dengan Ibu Alika? Benar Bu Bidan. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan Bu ya. Sesuai dengan keluhan Ibu, silakan Ibu berbaring Bu. Ibu Bidan. Baik Ibu, karena sudah melakukan pemeriksaan, sekarang Ibu silakan duduk Bu ya. Akan melakukan hasil pemeriksaan tadi. Silakan Ibu. Jadi bagaimana hasil pemeriksaan dari menantu saya Bu? Baik Ibu, jadi hasil pemeriksaan tadi kan keluhan Ibu yaitu sering kencing. Baik Ibu, jadi sering kencing itu adalah hal yang wajar Bu ya di kehamilan Ibu yang umur kehamilannya 37 minggu ini, karena janinnya Ibu sudah mulai turun ke pintu atas panggul, jadinya kantung kemih Ibu tuh tertekan dan itu yang menyebabkan Ibu sering kencing. Jadi itu adalah hal yang wajar Bu ya. Dan sekarang karena janin Ibu sudah mulai turun dan memasuki pintu atas panggul, jadi Ibu bisa mempersiapkan diri untuk melakukan persalinan di mana Bu ya? Begitu ya Bu Bidan ya. Berarti saya mulai sekarang sudah menentukan untuk tempatnya bersalin mana sama siapa penolongnya. Iya. Baik Ibu, jadi Ibu mau bersalin di mana Ibu? Jadi menurut saya itu Bidan, saya inginnya itu bersalin di rumah sakit karena di sana alatnya lebih lengkap gitu. Nanti kan kalau ada apa-apa kan saya nggak lancar persalinannya. Janganlah di rumah sakit, di klinik bidan aja, kan juga dekat. Kalau kamu nanti ke rumah sakit, berapa biaya yang harus kita keluarkan? Suami kamu kan juga penghasilannya sekarang juga biasa-biasa aja. Apalagi sekarang kan musim pandemi seperti ini. Dikit-dikit kalau ke rumah sakit pasti di swab lah, diginiin lah. Semua pasti kan butuh biaya yang besar. Baik Bu Alika dan Bu Andin, sepertinya Ibu ada perbedaan tempat bersalin Bu ya. Jadi bagaimana jika permasalahan ini kita selesaikan dengan kasus mediasi, di mana mediasi itu ada orang ketiga atau orang netral di masalah yang Ibu alami gitu. Jadi saya di sini sebagai orang netral yang akan mengarahkan kemana Ibu akan bersalin gitu Bu ya. Baik Ibu, di sini saya akan menjelaskan prosedur dari mediasi saat ini, yaitu bisa lihat di sini yang pertama ada saat melakukan penjelasan Ibu Alika dan Ibu Andin tidak boleh menyela pembicaraan Bu ya. Lalu yang kedua, tidak ada yang memikirkan hak pribadinya. Lalu yang ketiga itu jika mediasi ini terdapat keputusan, maka tidak boleh adanya pertentangan Bu ya. Jadi keputusannya harus diterima dari masing-masing pihak. Lalu jika adanya keputusan, nanti saya buatkan secara tertulis dan Ibu bisa menandatanganinya. Lalu yang keempat, jika tidak adanya keputusan, silakan Ibu untuk berunding bersama keluarga dan keluarga atau kerabat di rumah, lalu bisa datang lagi ke sini dan menentukan harinya. Apakah bisa diterima Ibu? Bisa Bu Bidan. Baik Ibu, dari perbedaan Ibu yang tadi dijelaskan, saya temukan perbedaan. Jadi saya persilakan untuk Ibu Andin untuk menyampaikan saran yang bisa disarankan untuk Ibu Alika di mana tempat bersalinnya. Ya Bu Bidan, jadi mungkin saya menyarankan kepada menantu saya itu untuk bersalinnya di bidan aja begitu Bu, kan juga lumayan, bukannya murah, biayanya juga terjangkau seperti itu Bu. Jadi nanti kalau menantu saya itu mau di rumah sakit kan pasti tentu harganya juga biaya persalinannya kan juga mahal seperti itu, apalagi di musim pandemi seperti ini kan harus melakukan tes swab dan yang lainnya gitu. Nanti saya takut juga penanganannya itu mungkin lambat seperti itu. Baik Ibu, saya bisa terima dari saran dari Ibu. Mungkin dari Ibu Alika, bagaimana Ibu? Apakah Ibu mau menyampaikan sesuatu? Jadi saya ini tidak setuju dengan pendapat mertua saya, karena saya di sini kan sejak awal pengennya akhirannya itu di rumah sakit, karena dari teman-teman saya juga bilang di rumah sakit itu lebih nyaman gitu, lebih enak, sakitnya nggak kayak ala-alanya itu lebih lengkap lah gitu Bu Bidan, lebih misalnya lebih cepat gitu kata teman-teman saya gitu. Jadi kan saya berkeinginan di rumah sakit aja gitu salannya gitu, ya tahu gimana rasanya di
rumah sakit bersalin itu kayak gimana. Ya Ibu, mungkin saya terima dulu Bu ya. Apakah Ibu Alika misalnya melahirkan di rumah sakit, apakah sudah menyiapkan seperti surat rapid, swab dan yang lain yang diperlukan untuk bersalin di rumah sakit? Belum Bu Bidan, jadi saya sebenarnya hanya berkeinginan saja sih, namun dari awal saya belum pernah nyiapin sama suami saya gitu. Untuk biayanya juga saya setuju sesuai dengan pendapat mertua saya bahwa biayanya itu bakalan banyak gitu, lagi seperti sekarang kan pandemi gitu Bu Bidan ya. Jadi dari surat-surat saya belum nyiapin gitu. Untuk masalah biaya juga saya aja dapatnya itu karena penghasilan suami saya itu pun kurang Bu Bidan ya, karena suami saya kan pendapatnya itu biasa aja, nggak banyak kali gitu uang yang didapat dari pekerjaannya gitu. Jadi saya ya mulai setuju lah sama atau membenarkan pendapat dari mertua saya gitu Bu Bidan. Mbak Ibu, bisa saya terima Bu ya. Mbak Ibu, dari pernyataan Ibu tadi, apakah Ibu ada solusi misalnya Ibu akhirnya bersalin di bidan itu Ibu? Sebenarnya belum ya Bu ya, saya menemukan solusi. Jadi saya perlu mempertimbangkan atau bicara dulu sama suami saya dulu, baiknya gimana gitu lah, ya sesuai lah sama uang yang kita tabung gitu, biar nggak kekurangan biaya gitu kan. Nggak enak juga kalau kurangan biaya pas kesalin gitu. Jadi saya pertimbangkan dulu atau bicarain sama suami saya. Baik Bu, di sini saya akan memberikan solusi atau saran mungkin Bu ya, dari perbedaan yang Ibu dapatkan. Dilihat dari hasil pemeriksaan ulang yang Ibu lakukan di kehamilan yang sekarang ini, tidak ada kegawat daruratan Bu ya, yang mengakibatkan Ibu harus dirujuk atau mungkin kehamilannya sungsang gitu Ibu, tidak ada Bu ya. Jadi saya sarankan Ibu melahirkannya atau melakukan persalinan normalnya di bidan saja, karena melihat situasi juga seperti ini mungkin Ibu juga belum ada persiapan. Jadi saya kembalikan juga ke keputusan Ibu dan suami Ibu nanti. Jika sudah ada keputusan nanti bisa datang lagi ke sini Bu ya. Iya Bu Bidan, terima kasih atas sarannya. Jadi nanti saya akan konsultasikan ke suami saya, bincang-bincang dulu sama suami saya atau keluarga saya. Terima kasih Bu Bidan. Ya Bu, karena tidak ada keputusan dari mediasi ini, tidak ada surat tertulis yang harus Ibu tandatangani Bu ya. Nanti Ibu datang lagi ke sini mungkin dengan keputusan yang sudah tepat, baru di sana saya akan membuat surat tertulis Bu ya.